Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisa Nurdiana Islami, NIM T 2018-8108. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan juga merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, konsep dasar pembiayaan pendidikan. Dalam pendidikan ada dua macam pembiayaan, yaitu biaya langsung direct cost ataupun biaya tidak langsung indirect cost. Biaya langsung terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar, berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, sebagai biaya transportasi, gaji guru, ataupun yang lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun orang tua atau siswa sendiri. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan siswa selama belajar. Contohnya orang tua yang membiayai anaknya sekolah, akan tetapi di sekolah anaknya malah bermain-main, bermalas-malasan dalam belajar, begitu. Selanjutnya, anggaran biaya pendidikan ada dua, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan yaitu pendapatan yang diperoleh oleh sekolah tiap tahunnya dari berbagai sumber resmi dan sekolah menerimanya secara teratur. Sedangkan anggaran pengeluaran yaitu jumlah uang yang dikeluarkan oleh sekolah setiap tahunnya untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, yaitu pengeluaran untuk membeli ataupun melengkapi kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, tata usaha sekolah. Di setiap sekolah pastinya memiliki usaha seperti koperasi. Jadinya pengeluaran tata usaha sekolah yaitu pengeluaran yang digunakan untuk mencukupi usaha yang ada di sekolah. Yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Pengeluaran ini dilakukan ketika ada salah satu sarana maupun prasarana sekolah yang sedang rusak ataupun yang lainnya. Yang keempat, kesejahteraan pegawai, yaitu sekolah wajib menggaji guru maupun pegawai-pegawai yang lainnya. Yang kelima, administrasi, yaitu pengeluaran untuk biaya administrasi. Yang keenam, pembinaan teknis edukatif, dan yang terakhir, pendataan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Zakiyah Malika, NIM T 2018-8020. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembiayaan pendidikan dan juga komponen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, karakteristik pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pendidikan akan selalu naik, dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost yang meliputi 1. Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas
yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedua, unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. Yang ketiga, unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. B. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia. Yang C. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Yang D. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh garis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Yang E. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Dan untuk yang selanjutnya yaitu komponen biaya pendidikan. Dalam menghitung biaya pendidikan di sekolah, Halak menjelaskan bahwa banyak komponen yang mesti dipertimbangkan oleh pembuat anggaran. Komponen-komponen tersebut antara lain yaitu peningkatan KBM, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, dan pembinaan tenaga kependidikan, dan juga masih banyak yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin, NIM T2018-8089. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah. Dari manakah sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah berasal? Menurut Amirin, sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah dikategorikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan. Yang kedua, anggaran penunjang pendidikan DPP. Yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Yang keempat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat kalau ada. Yang kelima yaitu bantuan lain-lain. Untuk terselenggaranya suatu pendidikan diperlukan pembiayaan yang bersumber baik dari pemerintah, orang tua, murid, masyarakat maupun institusi-institusi lainnya seperti organisasi regional maupun internasional. Pemerintah merupakan penanggung dana terbesar di antara yang lain, yaitu sekitar 70%. Selanjutnya orang tua murid sekitar 10-24%. Kemudian masyarakat sekitar 5%. Dan yang terakhir yaitu pihak lain, baik yang berbentuk hibah maupun pinjaman. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menggali dana ke semua pihak sumber pembiayaan pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, pemerintah pusat dan daerah mengusahakan agar alokasi untuk sektor pendidikan diperbesar, pemanfaatan dana secara efektif dan efisien, dan mengusahakan adanya alokasi bagi sektor pendidikan yang diambil dari pajak umum. Yang kedua, orang tua peserta didik menyadarkan orang tua agar mau dan tertib membayar SPP dan pendanaan lainnya yang diizinkan pemerintah. Pemanfaatan dana dari orang tua peserta didik seefektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga, masyarakat mengajak dunia usaha untuk bersedia sebagai fasilitator praktik peserta didik, menghimbau dunia usaha agar bersedia
memberikan dana yang lebih besar untuk dunia pendidikan. Yang keempat, pihak lain, institusi, mengusahakan bentuk kerjasama yang tidak saling mengikat, namun menguntungkan, serta mempertimbangkan bentuk-bentuk pinjaman agar tidak memberatkan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah dana hasil usaha sendiri yang halal, seperti penyewaan alat, koperasi, kopma, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.